Oke, kita akan mempelajari environmental lighting. Ya, ini apa sih sebetulnya? Coba buka dulu scene environmental lighting start. Environmental lighting start. Nah, ini dia. Sudah diberikan sebuah model bangunan yang ya cuman bangunan gini aja sih. Oke, kemudian saya akan save as langsung ya ke progress. Save as, since progress. Environmental lighting. Nah, modelnya sudah dikasih. Ya, ruined house ini. Dari sebentar ada di mana ini? Ah, ini dia. Abandoned ruined house. Kita lihat message-nya. Ada abandoned house, ada bird house, ada ruined house. Ya, ruined house. Saya perbesar sebentarnya ini. Agak tidak kelihatan. Karena cukup dalam. Abandoned buildings. Ini adalah ruined house. Berarti kita lihat message-nya yang ruined house. Oke, kenapa saya repot-repot nyari modelnya? Karena di sini dikatakan kalau ingin menggunakan BGI, maka kita harus memastikan modelnya diimpor itu menggunakan pengaturan Generate Light Map UV. Di sini kebetulan sudah diaturkan, jadi silakan cari settingnya di bawah sendiri. Ini ada Generate Light Map UV, berarti kita bisa menggunakan Baked GI. Nah, oleh karena itu, saya juga akan menggunakan Baked GI saja. Ya, masih Baked GI, kemudian ini tetap progresif CPU. Nah, direct sample sama direct sample-nya dikecilkan, karena scene-nya hanya sederhana, sehingga harusnya ini generate-nya cepat. Nah, kita lihat satu jenis cahaya, atau sebetulnya warna sih. Ada yang namanya ambient color. Ambient color ini akan memberikan warna yang seragam pada scene kita. Jadi bisa dianggap bahwa seolah-olah scene kita itu ada dalam sebuah sphere yang berwarna. Warnanya apa? Itu diatur di jendela lighting, bagian ambient color di sini. Sekarang warnanya putih. Nggak terlalu putih sih. Misalkan saya mau membuat nuansanya agak merah sedikit. Seperti ini. Generate lighting. Nah, maka dengan cepat saya bisa membuat nuansa seolah-olah ini kayak sore hari. Seperti ini. Contoh lain, misalkan katakanlah mau saya kasih biru yang agak gelap atau biru, ya mungkin biru gini ya. Generate. Ya, jadinya seperti ini, walaupun bagian dalamnya tidak terlalu terpengaruh ya. Sorry. Sebentar. Tadi belum selesai baking dia. Saya sudah terlanjur jalan-jalan. Nah, silakan coba dimain-mainkan ambient light-nya. Saya akan coba pakai warna ini. Kemudian directional light. Oh, dia sudah soft shadow, jadi settingnya tidak masalah. Intensitasnya yang cukup tinggi memang. Oke, generate lighting dulu. Ini contohnya, kalau mau dikasih nuansa warna biru, maka ambient color-nya dikasih biru juga. Kemudian ada juga gradient color. Pada dunia kita, itu sebetulnya ada 3 cahaya tidak langsung, yang datangnya itu dari 3 tempat. Dari langit, dari tanah, sama dari ekuator. Atau sebetulnya ini adalah horizon, garis langit. Cahaya langit itu biasanya biru, cahaya ekuator atau cahaya horizon itu warnanya putih, dan cahaya tanah itu warnanya coklat.
Itulah sebabnya kenapa ketika kita membuat scene baru, saya save dulu ini ya, maka yang kita lihat itu adalah warna langitnya biru, warna cakrawalanya itu putih, dan warna tanahnya itu adalah coklat. Ya, jadi secara tidak sadar sebetulnya kita sudah dibikinkan sebuah skybox yang warnanya gradient. Nah, ini ada contohnya. Oke, sekarang saya akan kembali lagi ke scene saya yang tadi. Scene mana ya? Scene progress, environmental. Sorry, ini eh, hasilnya generate lighting. Scene-nya yang ini. Ya, environmental lighting-nya sekarang mari kita ganti gradient. Nah, ini ada banyak setting, sky color-nya misalkan warna biru. Ya, saya set agak biru muda sedikit ya. Kemudian warna ekuatornya katakanlah, saya ngeklik di mana tadi? Sebentar. Warna ekuator misalkan agak kuning, tapi tidak terlalu terang juga. Dan warna tanahnya, saya coba yang ekstrim dikit ya. Katakanlah rada ungu. Seperti ini. Oke, kalau sumber cahaya saya adalah gradient seperti ini dengan warna langit ekuator dan warna tanahnya, gini, apa yang terjadi ketika ini di-render alias di-generate lighting? Nah, jadinya kayak gini ya, warna saya yang cukup ngaco sebetulnya. Ini bukan variasi warna yang bagus sih memang. Tapi teman-teman bisa main-main deh ya, boleh diutak-atik sendiri. Nah, kemudian cara yang lain, selain menggunakan gradient color, warna itu boleh datang dari skybox. Skybox ini bisa dibuat secara prosedural dengan membuat materialnya dulu, tapi kita tidak terlalu pelajari di sini ya, karena kita harus melakukan tambahan, langkah-langkah tambahan. Sebentar, skybox, oh ada sih. Oke, mari kita coba aja deh. Skybox dibuat secara prosedural, membuat materialnya dulu. Jadi mari kita coba bikin material. Create material. Nah, ini dia. Coba ganti skyboxku. Oke, sudah selesai. Shadernya tapi harus diganti menjadi skybox yang prosedural. Ya, dan kemudian kita bisa ganti environmental lighting-nya dengan menggunakan skybox. Tapi ini ambient color-nya masih warna, kok jadi warna biru ya? Tidak apa-apa lah. Mungkin saya ganti warna itu dulu. Ya, ini skybox. Jadi sebetulnya yang scene baru yang dibuatkan sama Unity itu juga sudah ada skybox-nya, cuman kita tidak lihat. Nah, itu bisa diganti dengan menggunakan warna kira-kira kayak gini. Misalkan ini berarti langitnya warna merah deh. Kemudian tanahnya warnanya agak kecoklatan. Saya ambil warna ini deh. Ya, ini agak gelap. Kemudian, nah ini di environmental itu ada skybox material. Oke, saya akan zoom out sebentar. Lalu coba skyboxku ini drag and drop lah ke bagian sini, skybox material. Nah, dengan sendirinya skybox kita langsung berubah warna.
Ya, saya jadi dapat nuansa yang agak out of world ya, karena langit saya warnanya merah. Ada sun size di situ, mau dibesarkan satu atau dihilangkan nol. Misalnya saya atur sekian ya. Lalu sini ada sun size convergence, bisa diutak-atik juga. Ketebalan atmosfer ada juga ternyata. Ya, semakin tinggi ketebalannya atmosfer, tentu saja cahaya dari matahari itu semakin sulit menembus ke tanah. Ya, makanya ini warnanya jadi seperti ini. Ya, langitnya jadi malah kelihatan hijau. Tapi kalau ini dikurangi, kalau nol, bahkan kita tidak punya atmosfer, jadinya gelap seperti ini. Ya, ini ikut atmosfernya bumi. Kalau mau bikin bumi tadi angkanya sepertinya 1. Saya undo sebentar ya. Ya, angkanya 1, atmosfer bumi. Ini keadaan bumi. Exposure. Coba naikkan, jadinya, cahayanya terang sekali. Turunkan. 0, jadi gelap sekali. Ya, dan sama seperti yang pernah kita otak-atik dulu, posisi mataharinya itu tergantung sama directional light. Jadi bisa kita main-mainkan gini. Ya, mataharinya terpendamnya cukup unik ya warnanya ya. Tapi ini karena tadi exposure-nya 0. Saya kembalikan angkanya berapa tadi ya? 1,3 kayaknya. Ya, lalu coba dimain-mainkan mataharinya dengan memainkan directional light. Oke, nah ini coba di generate lighting sekali lagi. Karena kita sudah ngutak-atik cukup banyak ya, skybox materialnya sudah diganti, source dari environmental lighting-nya juga diganti skybox, maka yang terjadi adalah gelap. Kenapa gelap? Karena mataharinya terbenam. Tapi kalau saya munculkan mataharinya, misalkan di sini, terus generate lighting lagi, maka rumah saya harusnya sekarang interiornya kelihatan. Nah, seperti ini. Ya, cukup asik ya ternyata bikin lighting yang terpengaruh oleh lingkungan alias environment. Ya, skybox barunya sudah jadi, walaupun warnanya tidak sama persis sih, tapi teman-teman eksperimen aja deh. Untuk warna dari skybox-nya, bisa diganti. Oke, dengan demikian kita sudah selesai belajar tentang global illumination. Ya, cukup banyak yang kita pelajari, ada real-time GI, kemudian ada big GI, dan yang terakhir ada environmental lighting. Ya, semoga selama pelajari ini semua, teman-teman bisa bereksperimen untuk memberikan pencahayaan yang terbaik bagi game yang teman-teman kembangkan saat ini. Kalau ada pertanyaan, silakan, jangan sungkan-sungkan ya. Teman-teman Ubaya bisa tanya di Hangouts Group Chat, atau teman-teman yang lain boleh tanya juga di kolom komen di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sejauh ini, sampai akhir. Pekan depan kita akan bertemu kembali dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa lagi.